Dan ketika itulah sesosok jenazah ditemukan mengambang, tiba-tiba menyembul di atas permukaan kolam. Kemudian si pemimpin regu itu memerintahkan agar sebagian anggota terus melanjutkan doa, dan diutuslah satu orang untuk berenang ke arah jenazah itu sambil membawa tali. Kisah ini adalah operasi SAR pertama di Indonesia, yaitu pencarian terhadap Arif Bun Kusnanto dan juga Willy Buntaran di Gunung Pangrango pada tahun 1970 lalu. Nah, jadi kisah ini merupakan sebuah kisah klasik tentang dua orang anak muda yang mencintai alam, yaitu Bun dan juga Willy. Bun sendiri dia adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Yarsi, sedangkan Willy dia adalah mahasiswa kedokteran dari Universitas Indonesia. Dan Willy juga tergabung di dalam organisasi Mapala UI. Peristiwa ini terjadi tepatnya di bulan September tahun 1970 silam, 1 tahun setelah peristiwa meninggalnya Suhoki di Gunung Semeru. Jadi tahun itu, di tahun 1970, dunia pendakian Indonesia kembali dirundung dengan duka. Dan kisah ini dituliskan oleh Tony J. Kristianto alias Kaipang, yang tak lain adalah sahabat dari Arif Bun Kusnanto alias Bun. Di dalam catatannya, Kaipang ini menceritakan tentang pertemuan terakhir dengan Bun. Jadi pada waktu itu, yaitu pada hari Rabu malam, tepatnya tanggal 9 September tahun 1970, Kaipang dan juga seorang temannya yang bernama Go Hong Sing alias Hari Susanto, mereka berdua sedang bersantai di kos-kosan yang terletak di Jalan Makaliwe 1 nomor 17 Jakarta. Sekitar jam 7 malam, Bun dengan menggunakan sebuah motor DKW berwarna biru. Dia ini datang dengan setelan yang sangat khas, yaitu celana dan juga jaket blue jeans dan juga menggunakan kaos berwarna putih. Dia pun langsung masuk ke kamar, kemudian bercerita tentang rencananya yang akan mau naik ke puncak Gunung Pangrango. Kemudian dia akan turun dari Sukabumi dengan cara mengikuti sebuah peta militer tua yang baru saja dia dapatkan. Dan menurut peta itu, ada sebuah jalan dari puncak Pangrango menuju ke Cisaat, Sukabumi. Kaipang terus dibujuk oleh Bun agar ikut. Katanya nanti juga akan ada Willy Buntaran. Tapi Kaipang terpaksa menolak ajakan dari Bun. Dia mengaku sedang sibuk persiapan ujian di kampusnya yang akan tiba 2 minggu lagi. Setelah Bun ini gagal membujuk Kaipang, Bun pun pulang dengan perasaan yang sedikit kecewa. Dan ternyata itu adalah pertemuan terakhir antara Kaipang dan juga Bun. Di dalam catatannya, Kaipang ini juga menuliskan tentang pertemuannya dengan Willy Buntaran. Jadi kira-kira 1 bulan sebelum pertemuan terakhirnya dengan Bun, Kaipang pernah mendaki ke Gunung Pangrango bersama rombongan Bun. Waktu itu, Bun sendiri sudah berkali-kali naik ke gunung. Kaipang pun mengajak temannya yaitu Arianto Wijaya, seorang mahasiswa yang berasal dari kota Solo. Mereka bertiga berangkat menggunakan bus ke arah Bandung dari terminal Lapangan Banteng pada suatu hari Jumat siang. Dan sorenya mereka sudah berhenti di pertigaan Cimacan, pertigaan Cibodas. Dari sana mereka pun berjalan kaki ke arah Taman Kebun Raya Cibodas. Ketika mereka memasuki Taman Kebun Raya Cibodas, kala itu udah malam. Bun pun berjalan paling depan dan bertugas untuk membuka jalan. Bagi Kaipang dan juga Arianto, pendakian waktu itu benar-benar melelahkan bagi mereka berdua. Kecuali dengan Bun, dia ini sangat bersemangat dan juga terlihat fisiknya sangatlah kuat. Bun terus saja membesarkan semangat Kaipang dan juga Arianto dengan berkata bahwa sebentar lagi sudah sampai. Kita udah dekat. Ya biasalah semangatnya pasti gunung kan. Dan menjelang tiba di air terjun, mereka bertiga ini istirahat sebentar, kemudian berusaha untuk menyalakan api. Tetapi gagal, karena waktu itu angin lumayan bertiup dengan kencang, dan juga suhunya sangat dingin, sampai-sampai membuat jari-jari mereka kaku, dan gagal menyalakan korek api. Setelah 4 jam berjalan kaki, sampailah mereka bertiga di kandang badak pada tengah malam. Di sana terlihat cukup banyak pendaki yang sedang istirahat, tidur berjejer di depan api unggun. Nah, di sanalah Bun, Kaipang, Arianto,
Mereka bertemu dengan Willy Buntaran yang dia masih belum tidur atau terjaga. Kemudian mereka pun berkenalan. Dan di sanalah pertemuan pertama dan juga terakhir antara Kaipang dan Willy Buntaran. Willy ini orangnya pendiam dan juga cukup pintar di kampusnya. Tetapi Willy orangnya gak suka untuk menunjukkan kepandaiannya. Bahkan setiap kali ujian di kampus, dia ini sengaja membuat kesalahan atau tidak mengerjakan semua soal. Tujuannya adalah agar nilainya enggak terlalu mencolok. Kata Kaipang, di zaman dulu itu, orang keturunan Cina yang kuliah di UI termasuk barang langka dan menjadi sosok yang cukup disentimeni. Jadi mereka, orang-orang yang keturunan Chinese ini, mereka harus pandai-pandai melihat situasi agar tidak terlalu mencolok. Willy ini juga aktif di organisasi Mapala UI dan dia sudah terbiasa mendaki gunung sendiri. Di pagi harinya, Willy pun memutuskan untuk bergabung dengan rombongan Bun. Jadi sekarang, mereka berempat bersama-sama menuju ke puncak Pangrango. Sekitar jam 10 pagi, mereka pun sampai di puncak, kemudian foto-foto. Ya itulah kisah pertemuan pertama dan terakhir kalinya antara Kaipang dan juga Willy Buntaran. Dan pada hari Rabu malam, tanggal 16 September tahun 1970 atau 1 minggu setelah Bun mengajak Kaipang, si sepupunya Bun yang bernama Tony yang berasal dari Bandung dan juga sedang koas di UI, dia ini datang. Dia terkejut ketika melihat Kaipang yang berada di kosan, karena dikiranya Kaipang ini ikut dengan Bun pergi ke Gunung Pangrango. Dan di sana Tony dengan wajah yang sangat cemas bilang kalau Bun belum juga pulang. Kaipang pun menceritakan tentang pertemuan terakhirnya dengan Bun, juga tentang rencananya yang akan turun dengan mengikuti peta jalur militer yang baru saja Bun dapat. Dan dari sini diketahui bahwa setelah Bun gagal mengajak Kaipang, ternyata dia berhasil mengajak 6 orang kawannya yang lain yang kuliah di IRC untuk ikut mendaki bersama Bun. Tetapi karena 6 orang ini belum berpengalaman di gunung, maka Bun pun menyuruh 6 orang ini agar turun lewat jalan yang ditempuh ketika awal mendaki, yaitu lewat jalur Cibodas. Bun dan Willy pun berpisah dengan rombongan, kemudian memutuskan untuk berdua saja meneruskan petualangannya mengikuti peta militer tua. Setelah mendengar penjelasan dari Kaipang, Tony pun pulang dan mulai meminta bantuan kepada teman-temannya di Mapala UI untuk mencari Bun dan juga Willy. Dan berita tentang hilangnya Bun dan Willy pun tersebar dengan sangat cepat. Dan dalam waktu singkat, upaya pencarian mulai dilakukan. Pada hari Kamis, tepatnya tanggal 17 September tahun 1970, Bun dan Willy sudah dinyatakan hilang di Gunung Pangrango. Jadi sore harinya, para pendaki yang tergabung dalam berbagai organisasi mulai merambah hutan untuk mencari mereka berdua. Bahkan tokoh-tokoh legendaris ikut serta dalam mencari Bun dan juga Willy, seperti Herman Lantang, Aristides Katopo, dan masih banyak yang lain. Mereka ikut memimpin operasi SAR. Sebagian dari mereka menyisir dari arah puncak Gunung Pangrango menuju ke arah Gunung Putri dan juga Gunung Masinggit yang terletak di antara Gunung Pangrango dan Sukabumi. Rombongan yang besar pada waktu itu menyisir dari arah Cisaat, Sukabumi, sedangkan pos komando SAR berada di sebuah bungalau yang terletak di daerah Cisaat. Bun yang sudah terkenal di jaringan Orari atau Organisasi Radio Amatir Indonesia membuat Bapak Hugeng, yang tak lain adalah Kapolri di masanya dan juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Orari, mengerahkan satu kompi mobrik atau mobil brigade. Nah, kalau sekarang itu namanya Brimob, ya, untuk membantu melakukan operasi SAR. Selain mobrik, ada juga detasemen patroli jalan raya atau PJR yang dikerahkan untuk membantu transportasi dan juga komunikasi. Dan di sini Kaipang sudah mulai merasa gelisah. Sesuatu sudah terjadi di luar rencana Bun. Kaipang pun berdiskusi dengan Hong Sing, teman satu kosannya. Kemudian muncullah ide untuk menanyakan kondisi Bun dan juga Willy melalui orang pintar atau paranormal. Dan dari situ muncullah nama Pak Handoyo, yang dia ini tinggal di daerah Krukut, yang diperkenalkan dari saudaranya Hong Sing. Kaipang dan Hong Sing pun mulai menemui Pak Handoyo pada hari Sabtu.
Beliau mengatakan bahwa kemungkinan besar Willy ini sudah meninggal, sedangkan Bun katanya dia ini masih hidup karena Bun ini mempunyai sio macan. Dan katanya lagi, kondisi Bun sekarang sudah berada dalam cengkraman penunggu Gunung Mas Sigit. Karena kalau menurut Pak Handoyo, Bun ini berbuat kurang sopan di gunung. Dia kencing sembarangan katanya, tanpa permisi ataupun kulon. Berita ini pun kemudian disampaikan kepada tim SAR. Ya, tujuannya untuk menyemangati tim SAR. Maminya Bun sendiri yang bernama Tante Witiong ternyata sudah berada di posko Cisaat. Dia datang dari Semarang untuk terus menanti kabar pencarian sang anak. Dia juga membantu untuk mengurus dapur umum bagi para tim SAR. Dan sekarang, masyarakat sekitar atau penduduk setempat sudah mulai dilibatkan dalam proses pencarian. Dan pada hari Senin siang, Kaipang mendapat sebuah kabar yang sangat mengejutkan, bahwa ransel atau tas gunung milik Bun yang berisi perlengkapan pendakian berhasil ditemukan oleh tim SAR, yang tas ini terletak di pinggir sebuah jurang yang cukup dalam. Di sana juga ditemukan sebuah arloji otomatis milik Bun. Kondisi arloji itu sudah mati. Nah, jadi arloji otomatis itu akan mati kalau tidak digerak-gerakan selama lebih dari 48 jam atau 2 hari. Jadi bisa dipastikan bahwa tas milik Bun yang ditemukan itu sudah tergeletak di sana sejak hari Kamis di minggu sebelumnya. Berdasarkan penemuan tersebut, maka pencarian mulai diarahkan ke sekitaran wilayah itu. Jejak-jejak yang ditinggalkan Bun terus dilacak, dan ternyata mengarah menuruni sebuah tebing dengan kecuraman lebih dari 60 derajat. Akan tetapi pencarian hingga hari Selasa waktu itu belum membuahkan hasil. Dan pada hari Rabu besoknya, Kaipang dan Hongsing kembali menemui Pak Handoyo. Dan di sana Pak Handoyo menyarankan agar tim SAR menemui Kuncen Gunung Mas Sigit. Dan ketika sedang berbincang dengan Pak Handoyo, Kaipang ini mendapat sebuah telepon dan dikabarkan bahwa ada pemburu yang menemukan sebuah jasad yang tergeletak di tengah-tengah hutan. Tim SAR dari anggota Wanadri juga sudah berada di lokasi penemuan jasad itu. Tetapi tim SAR tidak ada yang mengetahui apakah itu jasad Bun, jasad Willy, ataukah jasad siapa. Karena dari semua tim SAR yang ada di lokasi, tidak ada yang mengenal sosok Bun ataupun Willy. Maka diusulkanlah agar dikirimkan seorang yang kenal dengan Bun dan juga Willy untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Tentu, pilihannya adalah Kaipang sendiri. Dan malam itu juga, Kaipang diharuskan untuk segera menuju ke lokasi penemuan jasad dan ikut bersama dengan tim evakuasi yang akan menjemput jasad itu. Sekitar jam 10 malam, Kaipang, Cik Swan, dan juga Freddy, mereka bertiga segera menuju ke posko tim SAR di Cisaat dengan diantar oleh 2 orang anggota polisi jalan raya dengan menggunakan sebuah mobil Volvo 144 yang sangat populer di masanya. Singkat cerita, sampailah Kaipang di posko Cisaat sekitar tengah malam. Setelah istirahat sebentar, keesokan paginya Kaipang bersama dengan rombongan tim penyelamat berangkat untuk melakukan evakuasi. Mereka terus mendaki Gunung Mas Sigit sekitar 2 jam tanpa henti. Mereka berjalan di punggungan gunung dengan tebing yang sangat curam, yang mempunyai kemiringan lebih dari 60 derajat yang berada tepat di sebelah kanan mereka. Ketika mereka berada di sebuah tebing yang gak terlalu curam dan cukup dekat dengan dasar lembah, mereka pun mulai menuruninya dengan bergelayutan seperti Tarzan di pohon, akar-akaran, atau juga rotan yang banyak memenuhi tebing tersebut. Setelah proses penurunan yang sangat melelahkan, kini mereka sudah berada di sebuah sungai kecil yang sangat jernih dan juga suhunya sangat dingin. Suhu waktu itu sekitar 8 derajat Celcius. Sungai ini cukup dangkal dengan kedalaman nggak lebih dari 1 meter dengan lebar antara 1 hingga 3 meter. Mereka pun berjalan menyusuri sungai yang dingin itu menuju ke arah hulu. Tangan Kaipang hingga terasa beku dan keriput karena menahan rasa dingin dari air sungai tersebut. Setelah berjalan dengan penuh perjuangan sekitar 1 jam kemudian, mereka ini sampai di sebuah kolam air terjun yang tingginya sekitar 30 meter. Di sana mereka bertemu dengan regu penyelamat yang pertama kali mencapai lokasi tersebut dan menemukan sebuah jenazah yang menggunakan jaket berwarna kuning yang sudah dibaringkan.
Kaipang pun segera mendekati jenazah tersebut dan melihat wajahnya yang sudah memutih dan terdapat luka di samping kiri kepalanya yang terlihat seperti terkelupas. Ditambah lagi belatung sudah menggeliat di dalam dan juga di sekitar lukanya. Setelah diperiksa dengan cermat, Kaipang memastikan bahwa itu adalah jenazah dari Willy Buntaran, teman yang dia kenal untuk pertama kali dan juga terakhir kalinya di Gunung Pangrango sekitar 1 bulan yang lalu. Dan untuk lebih memastikan lagi, Kaipang menyibakkan baju dan celananya. Bun sendiri memiliki sebuah bekas operasi usus buntu yang lumayan besar, panjangnya sekitar 7 cm. Tapi di perut jenazah itu nggak ada bekas operasi. Maka Kaipang pun semakin yakin kalau itu adalah jenazah Willy Buntaran. Harapan Kaipang kembali hidup bahwa Bun masih selamat. Dan ketika jenazah sedang dibungkus plastik dan dipersiapkan untuk evakuasi, Kaipang ini memperhatikan kondisi di sekitaran. Di tebing di sisi air terjun yang berjarak kira-kira 3 meter, dia melihat ada bekas tanah dan juga lumut yang terkelupas membentuk alur yang tegak lurus dari atas ke bawah. Dia pun berasumsi bahwa itu adalah bekas dari tubuh Willy yang jatuh bebas dari atas, menyusuri tebing itu hingga akhirnya sampailah dia ke bawah. Ada kemungkinan kepala Willy terbentur sebelum tubuhnya sampai ke tanah, dan di bagian atas tebing itu tidak ditemukan tali-talian atau apapun yang menunjukkan adanya usaha untuk turun dengan bantuan tali. Kemungkinan besar Bun dan juga Willy sudah kehabisan tali, karena belakangan talinya ditemukan tergantung di tebing air terjun yang lebih atas dari air terjun di mana tubuh Willy ditemukan. Sepertinya mereka berdua sudah merasa tersesat hingga memutuskan untuk mengikuti aliran sungai di peta yang mereka miliki, yang memang alurnya akan melewati Sukabumi. Tapi mereka tidak memperkirakan bahwa di jalur sungai itu ada jeram dan juga air terjun yang harus mereka lalui. Air terjun pertama dan kedua berhasil mereka lewati, dan pada air terjun yang ketiga, seperti biasa, Willy yang memang lebih senior mengambil inisiatif untuk melakukan penurunan awal dengan mengandalkan rumput dan semak yang menutupi tebing tersebut. Sedangkan tali sudah tidak ada karena sudah terpakai di air terjun sebelumnya. Sayangnya, Willy tidak bisa berhasil menuruni air terjun ketiga itu. Apalagi jalur turunnya mengambil posisi tepat di samping air terjun yang cukup licin, berlumut, dan tidak memiliki akar-akar rumput yang dalam dan juga kuat. Hingga akhirnya Willy pun terjatuh dari ketinggian sekitar 20 meter. Bun sudah pasti terkejut dan tidak mungkin meninggalkan temannya sendirian tergeletak di bawah sana. Ada kemungkinan juga bahwa Willy ini masih hidup setelah terjatuh itu. Dan sepertinya Bun tidak mau mengambil resiko dengan menuruni jalur yang sama dengan yang diambil oleh Willy. Dia kemudian berjalan mengitari bumbungan, lalu berhenti di tempat di mana tasnya ditemukan. Dan sepertinya dia ini sangat tergesa-gesa dan gak mau dipersulit dengan barang-barang yang dia bawa. Maka ditinggalkanlah ransel dan juga jaketnya di sana. Dan dari sini dia pun mulai menuruni tebing tersebut, kemudian masuk ke sungai dan menyusuri sungai itu hingga dia berhasil mencapai lokasi Willy. Sepertinya mereka masih sempat berkomunikasi, dan Willy pun dipindahkan ke tepi kolam dan didudukkan bersandar kepada sebuah batu yang ada di pinggir kolam dalam posisi duduk dengan kaki yang terendam di dalam air yang hampir sebatas lutut. Ya, itulah kondisi Willy ditemukan. Tubuh Willy yang tidak terendam air yang dingin dan juga terkena panas matahari langsung membuat tubuhnya cepat mengalami pembusukan. Kaipang memperkirakan bahwa Willy sudah meninggal pada suatu siang sekitar seminggu sebelum ditemukan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Pak Handoyo pada hari Sabtu sebelumnya bahwa Willy sudah tidak ada bisa jadi benar. Setelah selesai jenazah Willy dibungkus dan diikat di tandu, mereka pun kembali menyusuri jalanan berat untuk mengevakuasi jenazah Willy Buntaran, terutama ketika mereka harus mendaki tebing. Mereka harus kembali bergelayutan seperti Tarzan dengan membawa jenazah. Dan syukurlah tebing itu berhasil mereka lalui. Dari atas tebing itu barulah tim penyelamat bisa menggambarkan tentang hasil identifikasi si Kaipang ini. Selama di lembah tadi,
Heli-talkie yang mereka bawa tidak bisa digunakan karena tidak ada sinyal. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di posko dengan selamat menjelang maghrib. Mereka pun disambut dengan isak tangis dari teman-teman dan juga keluarga Willy Buntaran yang sudah cemas menunggu kabar Willy di posko. Dari sini Kaipang sangat berharap bahwa sahabatnya yaitu Bun ini masih selamat karena belum ditemukan tentang tanda-tanda kematian dari Bun. Setelah kembali ke Jakarta, Kaipang pun disibukkan dengan urusan pemakaman Willy Buntaran serta memberikan berbagai keterangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga dan juga kawan-kawannya. Jenazah Willy sendiri sempat dibawa ke Universitas Indonesia untuk mendapatkan penghormatan terakhirnya dari Sivitas Akademika UI. Waktu itu, peristiwa hilangnya Bun dan juga Willy sangat menghebohkan dan juga sangat dramatis setelah peristiwa meninggalnya Sohoki di Gunung Semeru di tahun sebelumnya. Dan sementara pencarian Bun pun terus dilakukan. Setelah urusan di Jakarta selesai, Kaipang pun kembali ke posko di Cisaat. Tetapi kali ini Kaipang tidak ikut mencari bersama tim pencari lainnya. Dia hanya berjaga di posko sambil terus berusaha untuk menguatkan keluarga Bun yang ada di sana. Dan waktu itu diputuskan bahwa batas akhir pencarian adalah di hari Rabu, 30 September tahun 1970. Waktu operasi pencarian yang sudah mencapai 2 minggu dianggap sudah cukup. Jika Bun belum juga ditemukan setelah 2 minggu operasi pencarian, maka Bun dinyatakan hilang di Gunung Pangrango. Tapi jika masih ada orang yang mau mencari, ya dipersilahkan, monggo. Tapi tentunya dengan upaya sendiri. Dan pada tanggal 30 September tahun 70, di suatu pagi, satu tim pencari yang sudah berkemah selama beberapa hari di kolam air terjun, yang air terjun kelima, mereka sudah berkemas untuk menyelesaikan pencarian di hari itu, hari terakhir. Dan karena sudah sangat terkenal dengan cerita-cerita mistis di wilayah itu, si pemimpin regu pun mengajak seluruh anggotanya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut. Mereka kemudian berdiri berjejer menghadap ke arah kolam, sedangkan si pemimpin regu berdiri membelakangi kolam. Di saat mereka semua sedang khusyuk berdoa, sesuatu yang aneh muncul dari arah kolam. Peristiwa itu dilihat oleh salah satu anggota tim, sehingga mereka semua menghentikan doa-doanya. Tapi ketika semua mereka menengok ke arah kolam, di sana sudah tidak ada apa-apa. Mereka pun melanjutkan berdoa. Dan ketika itulah sesosok jenazah ditemukan mengambang, tiba-tiba menyembul di atas permukaan kolam. Kemudian si pemimpin regu itu memerintahkan agar sebagian anggota terus melanjutkan doa, dan diutuslah satu orang untuk berenang ke arah jenazah itu sambil membawa tali. Setelah jenazah itu berhasil diikat dengan tali, jenazah itu pun kemudian segera ditarik ke tepi sungai. Dan di sana tim penyelamat menemukan jenazah yang kondisinya terlihat masih utuh dan hanya terdapat sedikit luka di dahinya. Jenazah itu sudah dipastikan adalah Bun karena terdapat sebuah bekas operasi di perut kanannya. Peristiwa itu sungguh mengharukan dan juga menakjubkan. Di hari pencarian terakhir, Bun berhasil ditemukan. Padahal tim SAR ini, tim pencari, sudah beberapa hari berkemah di tepian kolam itu. Bahkan mereka untuk masak, minum, dan mandi, mereka itu menggunakan air dari kolam tersebut. Kemungkinan besar Bun merasa panik ketika menghadapi kenyataan bahwa Willy sudah meninggal dunia. Maka setelah mendudukkan Willy bersandar di sebuah batu dengan kakinya yang terendam di dalam kolam air terjun yang ketiga, Bun pun melanjutkan perjalanan menyusuri sungai kecil itu. Bun berhasil melewati air terjun yang keempat, tapi naasnya di air terjun yang kelima, Bun terjatuh, kepalanya terbentur, dan meninggal sebelum tenggelam ke air yang sangat dingin. Ada kemungkinan jasadnya tersangkut di dasar kolam dan diawetkan oleh air yang suhunya sangat dingin. Makanya jasadnya terlihat masih utuh dan tidak ditemukan banyak air di dalam paru-parunya. Belakangan diketahui bahwa sungai yang mengalir ke arah Sukabumi itu memiliki 7 buah air terjun. Willy hanya berhasil melewati 3, sedangkan Bun berhasil melewati 5. Ya,
masih ada 2 air terjun lagi yang harus mereka hadapi sebelum mereka sampai Sukabumi. Ironisnya, jalan setapak yang ditunjukkan oleh peta itu sebenarnya memang ada, tetapi karena peta tua dan jalan itu sudah tidak pernah lagi dilewati oleh manusia, maka pada suatu titik, jalan itu sudah tertutup oleh semak belukar. Padahal, jalan yang tertutup itu hanya sekitar 3 atau 5 meter aja. Andai saja Bun dan Willy memutuskan untuk menerabas semak belukar itu, mereka akan kembali menemukan sambungan jalan setapak yang ada di peta. Sayangnya, mereka memilih jalur lain, yaitu mengikuti aliran sungai. Dan takdir berkata lain, hingga musibah di tahun 1970 itu sudah terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Nama saya Bayu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa pencarian Bun dan juga Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap rendah hati, salam lestari.